Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Dres Satria, orang awam yang suka ngomongin bola. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti channel saya ini. Semoga kalian semakin bahagia, semakin sukses, semakin sehat ya guys. Di video kali ini saya kembali ingin membuat prediksi. Dan prediksi kali ini ialah siapa juara UEFA Nations League tahun ini guys, tahun 2021. Oke, untuk prediksi siapa juara UEFA Nations League tahun ini, kalian pasti tahu ya, kalau kalian mengikuti channel saya ini penggemar Spanyol. Dan saya menjagokan Spanyol sebagai juara UEFA Nations League tahun ini. Kenapa Spanyol? Karena kemarin Spanyol mengalahkan Italia, yaitu nomor satunya ya. Nomor satu alasan kenapa saya menjagokan Spanyol sebagai juara itu pertama karena Spanyol itu kemarin mengalahkan Italia yang merupakan juara Euro 2020 kemarin, dan di pertandingan tersebut Spanyol itu bermain dengan bagus sekali. Jadi Spanyol ini mendominasi Italia, serangan-serangannya juga bagus, terus penuh kreativitas, jadi mereka itu semakin berkembang. Jadi kemarin tuh di Euro 2020 tuh seringnya buntu, sering nggak kreatif, tapi di pertandingan kemarin melawan Italia mereka itu mendominasi, benar-benar layak menang lah melawan Italia. Dan Spanyol juga penuh kreativitas di pertandingan ini. Dan herannya juga ya, pemain-pemain Barcelona seperti Sergio Busquets, terus ada Gavi, itu malah bermain bagus di Spanyol. Padahal di Barcelona itu sering bapuk, apalagi Busquets ya. Busquets itu kok main di Barcelona itu kayaknya loyo, kayaknya kehabisan tenaga seperti itu. Tapi kemarin ketika Busquets ini main untuk Spanyol itu sungguh kreatif sekali. Jadi Busquets ini bisa membagi bola seperti itu, jadi bisa jadi jenderal lapangan tengah, bisa mengatur pertandingan gitu. Dan Busquets ini beda sekali ketika membela Spanyol ya, karena mungkin pelatihnya Luis Enrique ya. Luis Enrique ini ya, kok dilihat dari pertandingan kemarin itu kok dibanding Ronald Koeman yang melatih Barcelona itu benar-benar beda. Luis Enrique ini benar-benar bagus secara taktik gitu loh, bisa bikin Busquets yang kayaknya loyo di Barcelona itu bisa bangkit di Spanyol dan benar-benar bisa berperan penting, bisa membagi bola di lapangan tengah. Dan Gavi yang di Barcelona juga angin-anginan mainnya ya. Ini kan Gavi baru pertama kali masuk ke timnas Spanyol, dipanggil oleh Luis Enrique gitu. Dan di pertandingan ini Gavi menunjukkan kualitasnya, jadi Gavi benar-benar bagus sekali di pertandingan ini. Ya, ini apa ya, faktor pelatih itu benar-benar kelihatan di sini. Kok Luis Enrique itu ya, sorry to say ya bagi kalian penggemar Ronald Koeman ya, saya sih bisa bilang kalau Luis Enrique ini lebih bagus daripada Ronald Koeman. Jadi karena Busquets, Gavi itu benar-benar bermain bagus dan bermain beda sekali ketika mereka berada di Barcelona. Dan saya sukanya Spanyol di pertandingan kemarin itu juga Marcos Alonso ya. Marcos Alonso ini kan pemain Chelsea, itu masuk dimainkan oleh Luis Enrique, dan permainannya Marcos Alonso ini kan cenderung dia kan fullback tapi cenderung suka menyerang gitu loh. Jadinya bisa menambah daya gedor dari Spanyol, dan serangan-serangan Spanyol itu lebih bervariasi gara-gara Marcos Alonso ini. Jadi ya, saya senang juga sih Marcos Alonso dipanggil oleh timnas dan bisa berkontribusi untuk Spanyol. Dan Ferran Torres di depan yang kemarin di Euro 2020 itu kurang begitu bersinar. Nah, kemarin pertandingan lawan Italia ini Ferran Torres bagus dan semakin berkembang nih Ferran Torres, karena di beberapa pertandingan terakhir Ferran Torres juga sering dimainkan di Manchester City klubnya. Dan Pep Guardiola ini lebih percaya, jadi Ferran Torres ini dipercaya untuk jadi penyerang di Manchester City, dan berimbas juga ke timnas Spanyol. Ketika Ferran Torres dimainkan di timnas Spanyol, penampilannya juga bagus dan kemarin bikin 2 gol, jadi Ferran Torres ini semakin tajam. Ya, meskipun Spanyol ini berisikan
pemain-pemain yang kurang terkenal ya, dan klub-klubnya pun juga bukan klub-klub yang hebat kayak Sarabia. Itu Sarabia juga sering dicadangin di PSG tapi akhirnya main dan sering dipanggil ke timnas. Terus Michael Oyarzabal itu juga main di Real Sociedad ya, dan sering dipanggil juga ke timnas, dan dia juga bikin 2 assist di pertandingan kemarin. Jadinya ya meskipun diisi oleh pemain-pemain yang kurang terkenal, tapi kompak Spanyol ini ya, karena kalau menurut saya sih karena faktor pelatihnya yang Luis Enrique ini lumayan hebat gitu loh, bisa memadukan anak-anak muda ini sehingga mereka kompak, serangan-serangannya bagus, lebih kreatif dibanding Euro 2020 kemarin. Terus faktor kedua kenapa saya juga menjagokan Spanyol, itu kok kalian lihat perjalanan Spanyol, itu kan di Euro 2020 mereka jadi semifinalis, jadi mereka sampai ke semifinal. Terus di Olympic Games kemarin U23-nya itu sampai ke final melawan Brasil, dan kalau lihat dari perjalanannya kemarin Euro sampai ke semifinal, terus di Olympic Game, di Olimpiade ini mereka sampai ke final, ya sudah seharusnya sih Spanyol ini menjadi juara di UEFA Nations League. Ya, meskipun pamor La Liga ini lagi turun, jadi Real Madrid nggak seperti dulu dan Barcelona juga nggak sehebat dulu lagi, tapi kalau melihat dari permainan Spanyol kemarin melawan Italia, itu Spanyol bermain masih bagus sekali, dan Luis Enrique ini berhasil memadukan pemain-pemain Spanyol yang ada generasi tua, generasi muda itu dengan klop sekali, dan bisa menyuguhkan permainan yang menarik. Jadi mereka kemarin itu melawan Italia benar-benar layak menang gitu. Dan meskipun saya nggak tahu siapa yang bakal jadi lawan dari Spanyol di final, karena ketika video ini dibikin itu masih pertandingan Belgia melawan Prancis itu masih belum dimulai, dan saya nggak tahu siapa yang bakal jadi lawan Spanyol di final, tapi saya tetap menjagokan Spanyol sebagai juara untuk UEFA Nations League. Dan pertandingan Belgia melawan Prancis ini ya saya sih cenderung membela ke Belgia ya, yang bisa memenangkan pertandingan semifinal Belgia melawan Perancis ini. Ya nggak tahu sih, tapi ya saya kepengennya Belgia yang menang dan nanti finalnya Spanyol melawan Belgia. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Nah, itu adalah prediksi singkat saya untuk juara UEFA Nations League, dan saya menjagokan Spanyol sebagai juaranya. Bagi kalian yang suka sepak bola, kalian suka dengerin tentang berita-berita sepak bola, tentang pertandingan-pertandingan sepak bola, dan kalian belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya, supaya saya semakin semangat untuk bikin video tentang sepak bola. Terima kasih ya guys sudah menonton video saya sampai habis. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ciao.